skill itu kan penting ketika kita ingin melakukan sesuatu kayak gitu ya. Kalau kita pengen bersepeda harus punya skill sepeda gitu. Ya. Kalau kita pengen naik motor harus punya skill motor. Nah, kalau kita pengen bisnis, Jis, skill apa yang harus kita miliki gitu? Skill bisnis. Nah, cuman kan kalau skill bisnis apa nih kan gitu ya? Iya gitu. Apa secara lebih spesifiknya apa Nah, nih? secara gitu kan? khusus, secara spesifik apa nih yang harus dimiliki Ya. ketika kita mau berbisnis gitu? Nah, skill bisnis itu di dalamnya ada beberapa cabang lagi. Nah, ini pengalaman kebun saya nih. Saya merintis bisnis, ya udah mau 10 tahun nih. Kalau ditanya skill apa yang dibutuhkan untuk memulai bisnis, jawabannya skill membaca peluang. Itu dulu, skill membaca peluang nih. Dalam artian ada peluang apa nih di sekitar kita yang kita bisa manfaatkan untuk dapetin uang gitu. Iya. Apa namanya ya? Peluang itu kan tersebar sebetulnya ya. Ya. Di lingkungan kita, di waktu berjalan itu Benar. peluang itu tersebar gitu ya. Benar. Pengamatan kita yang kadang tidak tidak bisa melihat itu gitu kan. Iya. Nah, berarti skill untuk mengamati peluang ini penting gitu. Penting. Kalau skill kan biasanya berhubungan dengan teknis lah ya. Tapi ternyata melihat peluang pun tidak semua orang bisa gitu. Bahkan saya sendiri sebagai pebisnis gitu ya, kadang suka komentar gini, ih kok orang kepikiran ya bikin gini gitu tuh. Iya. Jadi semacam wah ini kok orang nemuin peluang ini nih gitu. Iya benar. Karena tiap orang beda-beda nih bisa ngebacanya gitu. Ya kadang kan orang tuh pengen bisnis kan, aduh pengen bisnis apa ya gitu kan. Akhirnya tidak dapat idenya karena tidak bisa melihat peluang, nggak jadi gitu kan. Ya mau bisnis apa nih, sehingga apa ya, ketika kita bisnis tapi tanpa melihat peluang gitu ya, kadang tiba-tiba oh yaudah kita bisnis es teh aja lah gitu. Taunya di sekitar kita banyak es teh gitu. Lempeng aja gitu, lempeng. Yeah. Kita tuh lempeng aja. Sedapatnya ide aja. Kita bikin minuman deh. Taunya di jarak beberapa meter dari kita banyak yang jual minuman. Ya ini kan gak laku gitu. Iya. Gitu. Nah karena beda nih. Kalau misalnya kita bisnis dengan didasari membaca peluangnya dulu. Oke. Ya. Contoh misalkan kita tiba-tiba mau beres-beres rumah nih. Aduh saya butuh misalkan sapu baru nih. Ternyata kita harus beli sapunya tuh jauh gitu. Sampai naik motor mungkin bisa sampai 3 kilo, 5 kilo gitu. Wah ternyata di sini gak ada toko perabotan nih. Nah bisa nih kita bikin toko perabotan nih di sini untuk warga sekitar misalkan. Iya benar. Jadi peluang itu datangnya itu dari kita ngelihat sekitar itu. Oh saya kesusahan nih, pasti orang lain juga kesusahan nih kalau mau nyari perabotan misalkan. Yaudah kita bikinlah di sini gitu. Ya bahkan bisa sampai ke aduh ini kotor nih, beres-beresin rumah capek. Ada gak sih yang buka jasa beresin rumah gitu, jadi biar gak capek kayak gitu kan. Malah jadi keadaan, kenapa gak saya buka aja ya? Bener gitu. Bisa jadi kayak gitu ya? Bisa jadi kayak gitu, benar. Jadi bukan yang lempeng, ayo kita bisnis misalkan sarapan, tiba-tiba sarapan aja udah gitu. Jangan nggak gitu. Jadi kita membaca dulu nih, punya keresahan dulu, punya masalah dulu. Nah kita mau menyelesaikannya dengan bisnis gitu. Nah ini tuh nggak semua orang bisa. Ya dimulai dari pengamatan itu kadang ya tadi ya, orang itu kadang asal aja ketika bisnis apa ya. Ya udahlah buka aja, yang penting buka dulu gitu kan. Kadang tuh kan kayak gitu. Ada yang kayak gitu, ada. Ya itu sih oke aja kan, sebagian teori buka dulu mulai dulu aja ada gitu ya teorinya. Ya. Tapi kadang ketika mulai dulu itu tidak dilakukan dengan asal-asalan kayak gitu ya.
akibatnya kan kita nggak bisa nggak bisa memprediksi gitu kan. Benar. Karena asal-asalan aja buka gitu. Ternyata tadi yang buka itu udah terlalu banyak di lingkungan situ, Ya. sehingga akan ada salah satu yang tumbang karena market share-nya udah terlalu tinggi gitu kan. Benar. Nah kadang-kadang kan itu yang nggak bisa kita kendalikan. Tapi kalau kita misalkan bisa membaca nih, oh di sini belum ada nih yang tadi kayak buka warung es kayak gitu ya. Ya. Kemungkinan kita bisa baca tuh, bisa ngukur lah secara kasar kayak gitu ya. Kemungkinan orang yang suka es banyak deh kayaknya gitu kan. Akhirnya buka dan ternyata bisa bisa terkalkulasi lah. Benar, bisa terkalkulasi benar. Nah itu satu ya. Terus ada lagi. Oke. Buat teman-teman yang mau berbisnis. Nah yang kedua itu adalah skill komunikasi. Oke. Nah skill komunikasi ini sangat penting ini. Karena kita berbisnis itu pasti ngobrol sama orang, chatting sama orang, berinteraksi sama orang. Jangan sampai apa yang mau kita sampaikan gak nyambung gitu. Ya, ini sebetulnya skill umum tapi dipakai di semua bidang gitu ya. Ini semua bidang sih, semua bidang. Karena ternyata gak semua orang juga bisa ini. Iya sih, benar. Mungkin ada yang bisa tapi tidak berani gitu. Dalam artian misalkan kita jualan sayuran misalkan. Kenapa kita nggak pakai sistem delivery misalkan? Nah untuk menawarkan pertama kali misalkan itu kan butuh keberanian tuh. Yeah. Misalkan kita datang ke toko-toko atau ke rumah misalkan, Bu saya mau jualan ini nih sayuran tapi bisa di WA aja nih, nanti saya kirimin sayur-sayurannya misalkan. Jadi ibu nggak usah berangkat pergi jauh-jauh. Nah untuk ngomong begitu aja itu butuh keberanian gitu. Belum menyusun kalimatnya gitu. Iya benar. Ya skill komunikasi kan ya itulah ya, itu skill umum yang tapi tadi memang benar tidak semua orang itu punya gitu. Kadang orang bisa ngomong sebenarnya bisa aja gitu kan. Semua orang bisa ngomong bener. Tapi ketika ditambahi skill penataannya, gimana orang bisa tertarik gitu kan. Ya itu. Terus kemudian keberaniannya gitu bener. kan. Nah itu yang orang tuh nggak semua orang punya di situ gitu kan. Kalau sekedar ngomong mah bisa gitu kan. Ya. Tapi kalau udah masuk ke skill komunikasi itu kan bisa mempengaruhi orangnya gitu. Yang tadinya tidak tertarik jadi tertarik gitu kan. Ya. Setelah tertarik jadi bisa beli gitu kan. Benar. Gitu. Nah itu skill-skill yang memang perlu banget terutama di bidang bisnis gitu ya. Ya. Contohnya mah gampang, pasti teman-teman pernah nemu nih, misalkan, pedagang ini mah enak banget nih ngobrolnya misalkan, pedagang ini enak nih senyum terus misalkan, ramah. Nah, tapi itu tuh bukan sekedar ramah aja gitu sebenarnya, tapi memang ada intelijensi lah di otak dia itu. Bener. Cara nyusun katanya, nadanya gitu ya, menempatkan lucu-lucunya lawak-lawaknya di mana gitu. Dia tuh jago gitu. Benar. Jadi skill komunikasi itu penting dalam bisnis. Karena komunikasinya nggak cuman sama pembeli, tapi juga sama bahan-bahannya kita beli di mana. Itu skill negonya gitu kan. Terus nanti kalau rekrut karyawan, ngobrol sama karyawan gimana gitu. Ya kalau saya lihat istri belanja lah ya, ini ke tukang yang umum kayak tukang seblak, tukang tukang es kayak gitu ya. Itu kan kita belanja tuh ke tukang seblak tuh nggak cuma satu orang ya, macam-macam gitu. Saya lihat ketika saya perhatikan istri ngobrol sama tukang seblak, nah ketika tukang seblaknya itu punya komunikasi skill gitu ya, yang bisa membuat menarik gitu, sehingga istri saya jadi belinya ke situ lagi gitu kan. Itu ya dia diajak ngobrolnya enak. Ketika ditanya sama istri dia menjawabnya juga menimbulkan pertanyaan lagi untuk nanti TikTok. Ya rame lah jadi gitu. Seru lah untuk ngobrolnya. Enggak jadi cuman Bang beli ini. Oh iya. Udah aja gitu kan. Oh iya tuh kita mau apa lagi gitu kan. Iya. Enggak misalkan Bang saya mau beli. Oh iya teh di sini ada varian rasanya ini teteh mau yang mana nih gitu kan. Ya benar.
mau yang ini bang. Kalau menurut saya sih bang, teh saya rekomendasiin yang ini nih, ini the best nih menurut saya nih, kan gitu kan. Benar. Merekomendasikan seperti itu aja kan perlu keberanian tuh. Yakin gak nih ininya enak kayak gitu kan. Ya, Sehingga ya. teh cobain aja yang ini misalnya kayak gitu kan. Ini Benar, menu baru benar. nih dan Benar, sebagainya. Benar. Itu kan butuh skill gitu kan. Betul skill, benar. Nah, dalam bisnis itu ngobrolnya itu bisa dimulai dengan barang yang kita jual. Kayak tadi mau beli seblak. Oh, mau menu apa aja nih, di sini ada menu ini, ada menu ini. Oh, bedanya ini. Ngebahaslah tentang produknya gitu. Gak harus ngebahas kehidupan pribadi. Kadang ada orang yang gak mau dibahas tuh kepribadiannya. Jadi si penjual pun sebenarnya bisa tetap ramah, bisa tetap nyaman tanpa menyinggung orang lain gitu. Menyinggung si pembelinya gitu. Jadi memang butuh skill lah di situ lah. Iya, benar. Gitu. Nah, selain komunikasi ada lagi. Apa nih? Nah, yaitu adalah problem solving atau menyelesaikan masalah. Oke, gimana nih? Nah, ketika ada masalah, kadang ada orang yang tiba-tiba entah gimana langsung emosi, langsung marah-marah gitu. Padahal sebenarnya nggak harus dimarahin gitu. Kalau ada masalah itu gitu. Terus misalkan ada masalah, kita tuh bisa tunggu dulu nih, ini apa nih gitu. Bisa dengan apa ya? So objektif mungkin gitu ya. Misalkan kita berbisnis tiba-tiba bahan bakunya nggak ada misalkan. Nggak usah langsung down gitu, nggak usah langsung down. Kita bisa coba cari supplier yang lain. Oh, ternyata ini mahal dikit, nggak apa-apa lah. Iya. Ambil mahal dikit nggak apa-apa, sambil cari lagi yang lain misalkan. Atau ketika karyawannya misalkan ada kesalahan misalkan, minta penjelasan dulu gimana gitu, penjelasan kronologinya gimana misalkan. Jadi nggak yang langsung langsung ngedown, langsung mau nyerah bisnisnya, nggak langsung yang marah-marah sedih atau Iya. Ya ibaratnya kan ada masalah misalkan omset menurun bulan ini misalkan. Ya. Langsung kenapa bisa widih. Nah, harusnya kan kalau orang yang punya intelijensi problem solving kayak gitu kan, mungkin kenapa nih ini dicari kan. Oh, ternyata ada di iklannya yang kurang misalnya kayak gitu ya. Atau misalkan dicari ada pemborosan di bagian apa gitu kan. Ya, benar. Terus bagaimana cara menyelesaikannya kan gitu kan. Ya. Oh, caranya pos ini misalkan ditarik dulu ke sini, bagian keuangan ini coba tambal dulu ke sini, mungkin gitu kan. Ya, benar. Jadi bisa cari menemukan solusinya gitu kan. Benar. Dibanding langsung marah-marah atau langsung down gitu kan. Ya. Ya, memang problem solving ini lebih ke kemampuan berpikir kayaknya sih ya. Kemampuan berpikir ya. Jadi ketika ada masalah gitu ya. Contoh misalkan bahan baku naik nih. Keuntungan kan jadi menurun profitnya. Oh, ternyata ada sisi lain yang bisa kita turunin lagi. Ya. Misalkan kita nggak iklan juga nggak tetap laku aja misalkan. Ya udah iklannya diturunin deh. Karena biaya iklan ini nanti akan ditambal ke profitnya gitu. Jadi profitnya tetap sama walaupun bahan bakunya di pasaran naik misalkan. Karena kita dapat suntikan dari si iklan dikurangin misalkan. Ya. Nah, jadi problem solving yang seperti itu yang kita mikir gitu. Kita mikir ini apa nih gitu. Masalahnya apa, terus solusinya gimana. Nah, itu dibutuhin tuh kayak gitu tuh. Ya, benar. Jadi nggak langsung tadi ya kayak meledak-ledak gitu kan. Kalau langsung emosi kan ya gimana mau cari solusinya gitu kan. Ya. Atau langsung nyerah gitu, langsung udahlah nggak mau bisnis lagi. Iya, benar. Untungnya cuma dikit. Nah, padahal ada hal lain yang mungkin bisa diperbaikin gitu. Iya, benar. Nah, itu ya berarti ya tiga skill untuk memulai bisnis gitu ya. Untuk memulai bisnis benar. Sebenarnya sih ada banyak sebenarnya. Ada lagi. Cuman akan jadi panjang ini dari sini.
Satu lagi deh. Oke, apa nih? Yang gak kalah penting adalah skill membaca posisi bisnis kita di calon pembeli itu gimana gitu. Oke. Atau bahasa bisnisnya itu positioningnya gitu. Jadi posisi brand kita itu mau seperti apa di konsumen gitu. Contoh misalkan tukang sayur yang bersih tempatnya. Berarti kita harus bisa membranding diri mulai dari tataan layout tokonya, penataan barang dagangannya gitu. Yang rapi, jangan sampai ada bertumpuk-tumpuk gitu. Iya. Ibaratnya mungkin menguatkan brand image di konsumen tuh mau apa gitu ya? Ya itu juga butuh skill lah kalau bisa dibilang skill karena itu tadi butuh sesuatu yang kita mikir gitu. Ini posisinya mau kemana nih bisnis ini gitu. Apakah misalkan mau jadi perang harga aja jadi yang termurah misalkan atau kita mau menjual value lainnya misalkan mau menjual cerita sejarahnya mau menjual cerita keunggulan produknya atau misalkan hal lain kayak tadi misalkan tukang sayur yang bersih atau misalkan kayak online shop misalkan orang ini pas respon gitu ini online shop paling pas respon yang pernah saya kenal misalkan kayak gitu. Jadi kita tuh punya pemikiran ini bisnis saya bisa nih kesini nih celahnya nih gitu. Iya. Ibaratnya ya kalau kita jualan itu konsumen itu udah tahu nih brand kita tuh apa kesan yang mereka tangkap kayak saya mah mau pergi ke tukang sayuran itu karena murah gitu. Ya. Udah pokoknya yang lain murah. Iya pokoknya toko sayuran paling murah si ini aja udah gitu kan. Ya. Urusan itu sayurannya udah lepek kah? Urusan sayurannya ada ulatnya kah? Ya. Bodo amat, tapi yang murah ini paling murah gitu. Iya gitu kan. Bahkan mungkin murahnya sangat drastis gitu ya dibandingkan yang lain sehingga orang-orang juga udah lecek juga apa-apa lah misalkan. Kayak gitu. Buat orang yang kondisinya sedang tadi, bulan ini udah habis banget nih uang nih, tapi perlu makan nih. Udah beli sayur yang di toko ini aja, udah gitu kan. Nyarinya dia udah nggak mikirin karena tadi kondisinya. Kondisinya itu lagi nggak punya uang, nyari toko sayuran itu pasti yang nyari yang paling murah gitu. Benar. Beda lagi awal bulan gitu kan. Wih, lagi banyak duit nih awal bulan nih. Udah beli sayuran yang nanti kita tinggal rebus doang. Kalau udah beli kangkung tuh udah nggak usah dipotongin dulu. Ya, udah dipotongin. Udah dipotongin sama tukang sayurnya gitu kan. Ya. Pokoknya tukang sayuran yang sudah rapi sudah siap package, udah siap masak bahkan gitu kan. Ya. Toko yang ini gitu kan. Benar. Nah itu kan positioning kita selaku pemilik brand itu udah tahu tuh. Udah tahu benar. Di konsumen mau apa positioningnya kayak gitu kan. Iya. Nah itu tuh jadi penting banget itu. Karena ya itu tadi mau tidak mau kita tuh jadi lebih laku karena itu. Karena posisi kita tuh di konsumen apa, kesannya apa gitu. Nah dan untuk menyimpan positioningnya itu, misalkan kita jadi brand yang paling murah, ya kita harus kasih nama brand kita, namanya apa, logonya apa gitu ya. Bener. Sehingga orang kalau misalkan mau beli, tuh dari toko A misalkan, logonya gambar api misalkan. Atau misalkan ketika orang mau nyuruh keluarganya, nih beli sayur ke toko mana? Itu ke toko A yang logonya api. Gitu. Itu udah yang paling murah, nggak usah nyari-nyari lagi misalkan, nggak usah nyari tukang sayur lain, pokoknya harus ke toko A yang logo api. Nah itu kan jadi sebuah sebuah ciri khas gitu atau alamat di mana kita bisa menyimpan positioning kita, jadi orang tahu ternyata toko ini gitu. Benar. Nah buat teman-teman yang lagi mau bisnis, nah selain tadi skill-skill yang tadi, teman-teman juga wajib itu bikin logo, bikin nama bisnisnya yang bagus gitu ya. Kemasannya, bahkan interiornya gitu ya. Dekor online shopnya yang bagus, foto produknya gitu. Biar konsumen bisa paham ini bisnis mau ngejual apa selain produknya gitu. Benar.
cara bikinnya gimana Bang? Yang brand-brand seperti ini. Teman-teman bisa minta jasa Kebun Desain untuk bikin brandnya. Nah caranya langsung order aja ke nomor WA yang tertera di layar. Selain itu kita juga bisa membantu daftar merek buat teman-teman yang mau jadi Shopee Mall, mau daftar Haki dan lain-lain. Itu bisa juga lewat Kebun Desain. Silahkan WA ke nomor yang tadi. Iya, mungkin teman-teman karena nggak ngerti soal itu begitu ya, bikin logo dan sebagainya, udah simple, tinggal konsultasi aja ke Kebun Desain. Nanti kita diskusi, nanti dibuatin kayak gitu ya. Oke, thank you. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.